Air yang semakin histeris membuat hujan semakin senang menggoda. Dia terus menghindar saat bayi buaya cengengnya itu merajuk kepadanya. Hal yang seperti hanya hujan yang mengalaminya di dunia ini, yang sebagai istri harusnya dia yang dimanjakan bukan malah memanjakan. Tidur, titah hujan tegas. Enggak mau, pisang kakak di sana sendirian, jawabnya lirih, matanya sudah sangat sembab. Hujan mengusap kepala air yang masih menempel di perutnya. Pemuda itu benar-benar tidak bisa tidur, bahkan tangannya seperti refleks mencari sesuatu. Masih terdengar isakan yang begitu sedih darinya. Hujan sangat puas mengerjai sang suami saat ini. Tangis air sama seperti tangisnya saat kebingungan mencari tahu keberadaan suaminya tadi. Malam ini tidur enggak sama pisang, enggak apa-apa kan? Kasihan. Hujan menghela napas sambil terus mengusap kepala air berharap suaminya itu cepat tertidur karena waktu sudah lewat tengah malam. Dia melirik sesekali dan ternyata si tampan kini sudah terlelap terbuai mimpi meski ada gumaman-gumaman kecil keluar dari mulutnya. Hujan bangun di jam seperti biasa meski hari ini adalah hari libur, kuliahnya di minggu pertama awal bulan. Dengan sangat pelan, dia menggeser tubuhnya agar bisa segera membersihkan diri sebelum air bangun. Gadis cantik itu mencium kening dan membenarkan selimut yang tersingkap dari tubuh polos suaminya. Usai mandi dan berpakaian, Hujan langsung keluar dari kamar menuju lantai bawah di mana pasti mama mertuanya sudah ada di sana menyiapkan sarapan seperti biasa. "Mah, pagi sayang, kakak belum bangun?" tanya Melisa kepada menantu pertamanya itu. "Belum mah, semalam tidur tengah malam nangis terus," kata Hujan sambil meraih wadah berisi udang yang entah akan dimasak oleh mama mertuanya. "Nangisin apa?" Melisa mengernyitkan dahinya setelah dia memutar tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Hujan. "Nyariin pisangnya, kan ketinggalan di rumah bunda," jawab Hujan jujur meski ada rasa tidak enak hati. Melisa langsung mencuci tangan, lalu meninggalkan Hujan di dapur tanpa sepatah kata pun. Langkahnya begitu tergesa sampai membuat Hujan bingung dan akhirnya mengejar mertuanya naik ke lantai atas menuju kamarnya. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu, Melisa langsung membukanya dengan sangat kasar. Raut wajah panik jelas terlihat dari wajah ibu 4 anak itu. Kakak nggak apa-apa?" Hujan yang berdiri di belakang Melisa ikut panik saat tangan lembut sang mertua menyentuh kening suaminya. "Kakak demam?" tanya Hujan. "Sedikit," jawab Melisa tanpa menoleh. Dia mengusap kepala dan wajah anak kesayangannya itu. "Jaga suamimu, biar mama buatkan teh hangat untuknya," pinta Melisa dengan nada dingin tidak seperti biasanya. Tentu sikapnya itu membuat Hujan tersentak kaget dan merasa bersalah. "Iya mah," jawab Hujan sedikit tertunduk. Gadis itu duduk di sisi suaminya. Dia ikut memegang kening juga leher air yang terlelap dan ternyata memang sedikit panas. "Kamu demam? Perasaan tadi enggak," gumam Hujan. "Kenapa demam pas mama yang pegang sih? Kan akunya takut diomelin, Kak," gerutu kesal karena memang saat sebelum ia keluar dari kamar suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Hujan tidak berani membangunkan. Dia hanya diam memperhatikan air terbaring dengan mata tertutup rapat. Hembusan napasnya memang terasa begitu hangat. Derap langkah kaki saat pintu kembali terbuka membuat Hujan refleks menoleh. Ada mama mertuanya yang sedang berjalan mendekat dengan membawa nampan di tangannya. "Suruh kakak minum tehnya sedikit-sedikit, suapi buburnya lalu beri ia obat juga," titah Melisa saat menyerahkan nampan yang dia bawa kepada menantunya. "Iya mah." "Dan satu lagi," ucap Melisa sebelum dia pergi. "Apa?" tanya Hujan, dia begitu sangat ketakutan saat ini. "Jangan pernah bikin kakak jauh dari pisangnya." Melisa keluar dari kamar putranya dengan perasaan sedih. Bagaimanapun sebagai seorang ibu, dia masih belum puas mengurus anaknya terlebih jika dalam keadaan sakit. Tapi Melisa cukup tahu diri jika kini ada Hujan yang bersama dengan air. Dia akan membiarkan menantunya menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang ada di dalam keadaan apapun. "Kenapa?" tanya Reza yang tiba-tiba datang dan duduk di sisi istrinya yang terlihat melamun di kursi meja makan. "Kakak sakit, agak demam sedikit," jawabnya lemas lalu berhambur memeluk suaminya. "Sakit?"
Melisa hanya mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca karena dia begitu ingin berada di sisi putranya, kesayangannya itu, yang kini meringkuk dalam keadaan demam. Kecapean mungkin, Ra? Kakak lagi ada masalah? Ucap Reza mencoba menenangkan istrinya. Masalah apa? Kemarin dia ngurus lansianya yang meninggal. Kayaknya dia ketakutan ada di pemakaman. Kakak Reza, dia tahu betul bagaimana anaknya itu memang tidak bisa berlama-lama di area yang menurutnya sangat mencekam. Pisangnya ketinggalan di rumah Bunda Hujan, cetus Melisa kesal. Masih aja tuh si kuning cari gara-gara bikin anak aku sakit terus. Reza terus mengusap sambil menciumi pucuk kepala istrinya. Dia tahu jika Melisa tidak pernah bisa diam jika terjadi sesuatu kepada 4 anaknya. Gak harus ke rumah sakit kan? Tanya Reza meminta kepastian. Enggak, cukup bawa pulang pisangnya. Reza meraih ponsel yang tadi ia letakkan di atas meja, meminta salah satu asistennya untuk datang ke rumah anak mengambil benda keramat sang putra. Kak, bangun. Hujan mencoba mengguncang bahu air karena teh dan buburnya sudah hampir dingin. Pemuda tampan itu bergeliat kecil di balik selimut. Pusing kepalanya, tanya Hujan yang kembali memegang kening air. Enggak, jawabnya sambil menggeleng. Aku mimpi ketemu sama Mak Jum, ucapnya lagi dengan suara parau. Mak Jum siapa? Lansia yang kemarin meninggal. Oh iya, kakak belum cerita ya sama kamu? Hujan yang hanya mengangguk, lalu menyodorkan sendok berisi teh hangat ke mulut suaminya. Enggak, aku mau air putih, tolaknya sambil menggeleng. Hujan bangun dan meletakkan kembali teh hangat buatan mertuanya. Dia meraih gelas kaca yang sudah terisi air putih. Emang kemarin dari mana? Tanya Hujan lagi setelah air menghabiskan minumnya hingga setengah. Nisa kemarin bilang kalau di panti ada masalah. Salah satu lansia minum cairan pembersih lantai. Aku yang panik langsung ke sana. Kirim pesan ke kamu pun aku bingung jelasinnya karena belum tahu pasti. Tutur air memulai ceritanya. Terus aku langsung ke rumah sakit. Aku nunggu bareng Nisa di sana karena Mak Jum itu tanggung jawabnya selama di panti. Sambungnya lagi. Selamat kan? Tanya Hujan. Air menggeleng. Dia meringsek mendekat ke arah sang istri, memintanya untuk dipeluk. Mak Jum meninggal. Aku sedih. Aku takut dan kecewa sama diri aku sendiri. Kenapa bisa kayak gini? Lirihnya yang sudah meletakkan dagunya di bahu Hujan. Hujan hanya bisa mengusap punggung air yang memang tidak mengenakan apapun. Udah takdirnya, jangan takut apalagi kecewa sama diri kamu sendiri. Kamu udah ngelakuin yang terbaik buat almarhumah. Bisik Hujan menenangkan. Aku harap ini kejadian pertama dan terakhir. Aku akan bikin panti jauh lebih ketat penjagaannya dan bersih. Jangan sampai barang-barang yang seperti itu mudah dijangkau mereka. Karena semakin tua perilaku mereka balik kayak anak kecil. Ucapnya meyakinkan diri sendiri jika hal ini tidak boleh lagi terjadi. Kayak siapa? Tanya Hujan. Apa? Air balik bertanya. Makin tua makin kayak anak kecil tuh kayak siapa? Goda Hujan bermaksud menyindir. Siapa ya? Air menarik tubuhnya dan kini keduanya saling berhadapan. Hayo, aku tanya kayak siapa? Ejek Hujan lagi. Dia senang karena wajah suaminya mulai merah menahan malu. Bukan aku belum tua, jangan hujan deras. Aku tahu, aku selalu menjadi orang yang paling menjengkelkan bagimu, membuatmu marah bahkan lelah. Tapi kamu juga harus tahu, kalau kamu adalah satu-satunya perempuan yang paling aku inginkan. Benarkah? Air mengangguk. Dia tundukkan wajahnya sambil meraih tangan Hujan untuk dia genggam di atas pangkuannya. Aku gak tahu gimana hidupku jika yang menjadi jodohku bukan kamu, bukan perihal cantik atau pintar, apalagi soal latar belakang. Aku butuh perempuan yang bisa selalu sabar menungguku, bukan pergi saat aku melakukan kesalahan, karena yang aku butuh sebuah teguran, bukan meninggalkan. Kak, kok melau sih? Kata Hujan sembari mengangkat dagu suaminya. Sesayang ini kakak sama kamu, jawabnya dengan satu tetes air mata jatuh ke pipinya. Sayang karena apa? Apa karena aku sabar? Tanya Hujan. Dia berikan senyumnya senyum terbaik. Karena kamu selalu ada, aku sama kamu yang akan terus menjadi kita. Hujan langsung memeluk air. Selama pernikahannya memang tidak pernah terbersit dalam hatinya
untuk pergi apapun yang terjadi. Dia ingin menjadi seperti orang tuanya yang bisa sehidup semati meski harus menjadikannya sebagai anak yatim piatu, tapi cinta mereka begitu abadi dan layak untuk Hujan banggakan. Selama hati dan logikaku masih berjalan satu arah, akan aku pastikan aku akan selalu denganmu. Kamu tahu kan sebesar apa kesetiaanku? Bahkan aku tetap berdiri di sisimu meski deretan mantanmu begitu banyak di sekelilingku, ujarnya dengan menahan tawa, namun mampu membuat air mengerut kesal. Mantan terus? Kan aku gak bisa balikin omongan kamu kalau udah bahas mantan. Jangan hujan deras. Kalau air, janji jangan pergi. Harusnya aku yang minta kayak gitu ke kamu, Kak. Kamu yang luar biasa mendekati sempurna justru bisa dapetin yang lebih dari aku. Hujan menghela nafasnya. Gak ada yang sempurna termasuk aku, dan kamu dikirim Tuhan untuk menjadi penyempurna dan pelengkapku, saut air dengan mengerlingkan satu matanya. Kecuali mie sama telur, itu baru sempurna. Bikin yuk, kakak lapar. Ajaknya kemudian yang langsung menarik tangan Hujan. Kakak mau begitu aja? Ya ampun, udah kayak tuyul telanjang gak pakai baju. Hujan tertawa melihat suaminya yang sepertinya melupakan satu hal. Lupa? Ujarnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hujan mencium pipi air kemudian berlalu ke arah lemari untuk mengambil pakaian. Keduanya berjalan ke lantai bawah dengan bergandengan tangan, dan Hujan semakin mengeratkan tangannya saat melihat Melisa keluar dari dapur. Loh kak, mama? Melisa yang kaget langsung mendapat pelukan dan ciuman selamat pagi dari si sulung. Tadi demam, udah baikan? Tanyanya sambil memegang kening anak kesayangannya itu. Udah gak apa-apa, jawabnya yang kembali memeluk. Aku mau makan, bikin mie sama Hujan. Melisa melirik ke arah menantunya yang refleks tertunduk. Buatkan ya, titahnya sambil mengusap pipi Hujan. Gadis itu tentu sedikit tersentak. Air tersenyum ke arah mamanya yang berlalu menaiki anak tangga ke lantai atas. Kenapa? Tanya Air saat melihat ekspresi istrinya yang tegang tidak sesantai biasanya. Enggak apa-apa, aku kira mama marah sama aku, ucapnya sambil berbisik. Emang kamu bikin salah apa sampai ngira mama marah? Tanya Air lagi. Selama menikah baru kali ini Hujan mengeluh tentang sikap mamanya. Gara-gara gak bawa pisang kamu, terus kamu tadi demam. Kata mama, aku gak boleh pisahin kamu dari si pisang lagi. Jelas Hujan apa adanya tentang yang terjadi tadi di kamar mereka. Air tertawa kecil. Dia sedang membayangkan betapa paniknya wajah mamanya tadi sampai bersikap tidak baik kepada istrinya. Maafin mama ya, kalau kamu gak nyaman, tapi jangan sampai benci sama mama. Pinta Air sebagai anak dan suami, tentu dia tidak bisa memilih di antara dua wanitanya itu. Aku gak marah, cuma kaget aja. Karena mama gak pernah begitu sama aku selama ini. Tapi aku juga paham kok, mama pasti lagi khawatir banget tadi. Balas Hujan. Dia menjadi tidak enak hati karena sudah mengadukan hal ini kepada suaminya. Mama bukan malaikat, dia cuma manusia biasa yang juga memiliki sisi lain dari dirinya. Dia punya rasa takut, marah, dan kecewa. Apalagi jika menyangkut anak-anaknya. Pasti sikap paniknya melebihi seperti sedang dikejar rampok. Tapi mama bukan orang yang pendendam dan membesarkan masalah. Kamu gak usah khawatir ya, pinta Air kepada pendamping hidupnya kini. Aku mengerti, mungkin aku juga akan bersikap sama jika hal serupa terjadi pada anakku nanti, ucap Hujan. Bayangannya sedang jauh memikirkan masa depan. Mana anaknya? Goda Air. Nggak ada, belum jadi. Kakak Hujan sambil berjalan mundur karena suaminya semakin mendekat seraya tersenyum menggoda. Kenapa nggak dijadiin? Kan kamu nggak mau kah? Jawab Hujan panik karena dia sudah bersandar di tembok. Air mendekatkan wajahnya sambil meraih tangan Hujan untuk menyentuh miliknya yang ternyata sudah menegang. Yuk, jadiin sekarang.